Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K. Namun di sini admin ada tambahan yaitu P3K untuk guru dan P3K non guru di tahun 2022, rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan yang lagi ingin tahu perkembangan informasi seputar P3K guru dan non guru, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa meninggalkan jejak dengan cara menekan tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke info intinya. Yang pertama di sini admin akan bagikan informasi dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini kita bisa lihat ini foto audiensi rekan-rekan ya, mengenai skema pengangkatan guru P3K. Nah, di sini kita lihat bersama-sama di mana diinformasikan bahwa Komisi E minta pemerintah Provinsi Jawa Tengah siapkan skema pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah lolos passing grade ujian ASN tahun 2021 secara komprehensif. Sekarang ini masih ada 10.000 guru yang telah lolos passing grade tetapi belum mendapat formasi. Nah, menariknya di sini disampaikan juga bahwa penempatan itu bukan cuma di negeri. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, fakta PPDB kita, serapan sekolah negeri dalam hal ini SMA, SMK, SMLB Jawa Tengah atas lulusan SMP hanya 40%. Sisanya di swasta. Kenapa tidak kita taruh dulu guru P3K di sekolah swasta? Saling membantu. Nanti kalau dibutuhkan di negeri, tinggal dikomunikasikan. Yang penting saat ini ada progres dari 10.000 guru berkompeten itu mau ditata bagaimana. Maksudnya ya kalau misalnya dari swasta gurunya ya tempatkan di swasta karena mereka masih dibutuhkan di sana rekan-rekan ya. Intinya seperti itu. Nah, ini informasinya masih sangat baru rekan-rekan ya. Ini pada saat melakukan audiensi yaitu 13 Juli. Muhammad Sen menjelaskan bahwa 10.000 lebih guru yang dianggap kompeten tersebut, nah ini kan dianggap kompeten karena sudah lulus, adalah aset yang berharga untuk memajukan dan pemerataan pendidikan. Semangat yang disusun PPDB Sonasi juga bisa diikuti dengan pemerataan guru baik di negeri maupun swasta. Jadi bukan hanya di negeri saja disimpang yang berkompeten tersebut, tapi diusahakan di swasta juga. Dengan demikian, skema pengangkatan yang berkesinambungan, progresif merupakan suatu hal yang dinantikan. Nah, ini dukungan luar biasa dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah rekan-rekan ya. Jadi semoga saja pemerintah bisa menerima hal ini rekan-rekan ya, yang dari swasta ya kita di swasta saja seperti itu. Nah, kita lanjut ke kabar gembira selanjutnya. Nah, di mana di sini formasi P3K dokter spesialis dioptimalkan di tahun 2022. Nah, ini non guru rekan-rekan ya. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan layanan rumah sakit dengan mengoptimalkan kebutuhan tenaga kesehatan melalui formasi P3K. Hal tersebut disampaikan saat rapat verifikasi usulan kebutuhan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Nah, ini sudah disampaikan rekan-rekan ya pada saat rapat verifikasi usulan kebutuhan P3K. Dari kegiatan tersebut, nah di sini ada beberapa poin. Pertama, dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan formasi P3K berdasarkan data Renbud Kemenkes dan informasi Kemenpan RB. Yang kedua, prioritas alokasi formasi tenaga kesehatan 2022 pada jabatan dokter spesialis. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jabatan tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi bukan cuma dokter rekan-rekan ya, kesehatan lainnya yang menjadi prioritas kebutuhan pada rumah sakit di Pemprov Jawa Timur rekan-rekan ya. Nah, ini untuk non guru yang sering bertanya kenapa tidak ada informasi mengenai non guru ini. Jadi semoga saja rekan-rekan yang non guru lagi menonton bahwa insya Allah untuk Jawa Timur ini disiapkan di tahun 2022 ini P3K untuk kesehatan baik dokter maupun perawat atau bidan seperti itu rekan-rekan ya. Karena di sini dikatakan bahwa tenaga kesehatan lainnya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini admin juga mendapatkan informasi ini 14 Juli di mana di sini dari Enrekan. Nah, ini dari Kabupaten Enrekan. Sebanyak 5.000 honorer akan dihapuskan. Pemerintah Kabupaten Enrekan upayakan buka kuota P3K tahun 2023. Nah, memang di tahun 2022 ini sebenarnya ada kuota untuk Enrekan ini, rekan-rekannya, namun jumlahnya lebih kecil dibanding yang lulus PG. Namun di sini dikatakan bahwa akan diupayakan di tahun 2023. Nasib honorer kini. Kuota P3K akan kembali diusulkan karena menjadi salah satu opsi bagi 5.000 honorer yang terancam kehilangan pekerjaan lantaran akan dihapuskan. Nah, sebenarnya ini 5.000 sebenarnya di tahun 2023, namun di sini diusahakan untuk 2022 rekan-rekan ya. Karena ada surat edaran dari Menpan RB jika tenaga honorer akan dihapuskan di tahun 2023 nanti, kata Sekretaris Daerah Enreka, Haji Baba. Membuka formasi P3K merupakan salah satu cara untuk mengurangi tenaga honorer di Enreka. Apalagi saat ini ada 5.000 tenaga honorer di Kabupaten Enreka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, dan tenaga administrasi. Jadi pada intinya kuota yang disiapkan ini, kuota 5.000 ini, yang disiapkan untuk 2023 sebenarnya diusahakan dibuka lagi di tahun 2022. Nah, oke, kita lanjut saja lihat data dari Enrekan ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah data-data provinsi atau instansi yang kuotanya lebih kecil rekan-rekan ya. Nah, kuotanya lebih kecil. Nah, di sini masuk juga Enrekan. Kita lihat Enrekan itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini dia. Nah, di sini kita lihat bahwa yang lulus PG di Kabupaten Enrekan itu ada 270 rekan-rekan ya. 270. Sedangkan usulannya beberapa waktu yang lalu yang masuk itu atau kuota yang tersedia yaitu 127, karena di tahun 2022 mereka itu tidak mengusulkan atau belum ya pada saat data ini dirilis. Nah, kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh sekdanya bahwa mereka akan upayakan untuk 2023 ada 5.000. Namun karena ada penghapusan di tahun 2023, makanya diusahakan ini bisa ditambah rekan-rekan ya. Ini bisa bertambah ini 127 ini agar di tahun 2023 honorer atau non ASN di Kabupaten Enrekan itu bisa terangkat semua. Bukan hanya guru rekan-rekan ya. Tadi ada tenaga administrasi dan juga kesehatan. Ini ya. Kita lanjut lagi ke daerah yang lain. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Nah, di sini ada kabar gembira yang mana ini sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita. Ini informasinya 13 Juli. Ini adalah penyerahan SKP 3K formasi tahun 2021. Kebetulan ini dari Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat sehubungan dengan akan dilaksanakan penyerahan petikan surat keputusan Bupati Lampung Tengah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Nah, bersama ini diminta kehadirannya pada hari Selasa 19 Juli 2022. Nah, ini tempatnya di Gedung Sesak Agun Nuwawa Balak, Gunung Sugi. Nah, ini waktunya dibagi menjadi dua, ada tahap 1 dan tahap 2. Terus di sini tahap 1 jam 9 sampai dengan selesai dimulainya, sedangkan tahap 2 dimulai jam 1 ya. Nah, ini jam 1 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terus ada pakaiannya, ini kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang dan seterusnya. Terus wanita juga kemeja lengan panjang. Nah, rekan-rekan yang dari Lampung Tengah silahkan di screenshot yang ini. Nah, kita lihat daftar nama-namanya di sini. Nah, ini ada Siswantoro. Nah, ini NIP 3K-nya. Ini ada golongan. Ini unit kerjanya, waktu pukulnya, berarti dia ini di tahap pertama, ini jam 9. Terus ini nomor kursinya, ini nomor 1 sudah. Nah, ini selanjutnya ada Ika, Ari Sulistiani dan seterusnya rekan-rekan ya. Nah, ini banyak sekali. Ini totalnya ada 86 lembar rekan-rekan ya. Nah, ini banyak sekali. Ini lengkap nama-namanya, lengkap dengan NIP 3K-nya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini adalah hal-hal yang dinantikan oleh rekan-rekan kita yang sudah lulus di tahun 2021. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini.
Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.